Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Reza Satria Raditya, Guru Matematika SMA Negeri 1 Purwokerto. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas kaidah pencacahan ya. Ini untuk materi pengantar peluang. Nah, ini materinya. Kita di sini peluang, induknya peluang. Ada materi-materi yang harus dikuasai dulu adalah pencacahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Setelah itu baru nanti pada bagian ini di semester 2. Oke ya, ini langsung kepada kompetensi dasar, menganalisis aturan pencacahan, penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi. Lalu kompetensi dasar yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Indikator pembelajaran ini ya, mengidentifikasi bentuk permutasi kombinasi, kemudian membandingkan kombinasi dan permutasi. Tujuan pembelajaran ini ya, bisa dibaca sendiri. Nah, ini ada kegiatan 1, kegiatan 2. Nanti di situ kalian bisa menentukan manakah yang kombinasi, manakah yang permutasi. Ya, termasuk juga nanti rumus-rumusnya dituliskan. Oke, di sini. Ini ada penemunya itu siapa ini? Blaise Pascal dan Pierre de Fermat ya, mata materi ini. Oke, ini masuk pada kaidah pencacahan. Didefinisikan sebagai suatu cara aturan untuk menghitung semua kemungkinan yang dapat terjadi dalam suatu percobaan tertentu. Terdapat beberapa metode dalam kaidah pencacahan, diantaranya pengisian tempat dan kombinasi serta permutasi. Oke. Di sini aturan pengisian tempat. Jika terdapat sebanyak atom tempat yang tersedia dengan T1 adalah banyaknya mengisi tempat pertama, T2 banyaknya mengisi tempat kedua, dan seterusnya. Maka banyaknya cara mengisi buah tempat yang tersedia adalah T1 kali 2 dikali seterusnya sampai dikali dengan TA ya, di mana masing-masing dia ini ya dikurangi 1 terus. Jumlahnya nanti berkurang 1 berkurang 1. Contoh. Ini Gilang memiliki 3 kaos warna putih, warna merah, biru, dan juga 2 celana panjang yang berwarna hitam dan coklat. Ada beberapa cara Gilang memakai kaos dan celana. Oke, pada di sini ya bisa kita saksikan dengan diagram pohon putih, merah, biru dipasangkan dengan hitam coklat dan hitam coklat. Maka didapat pasangan yang pertama hitam putih, yang kedua hitam putih coklat, yang ketiga merah hitam, yang keempat merah coklat, yang kelima biru hitam, yang keenam biru coklat. Nah, untuk selanjutnya dengan cara tabel ini ya. Jadi pasangkan putih dengan hitam, merah hitam, biru hitam, putih coklat, merah coklat, dan biru coklat. Ada 6 cara. Nah, kemudian ini aturan pengisian tempat pada perhitungan penyusunan angka ya. Diketahui deretan angka 1, 2, 4, 6, 7, 9. Dari angka tersebut akan disusun bilangan yang terdiri dari 4 angka. Berapakah banyaknya susunan yang terjadi jika bilangan tersebut A. Boleh angka berulang, B. Angkanya tidak boleh berulang, C. Nilainya lebih dari 5.000, D. Nilainya kurang dari 5.000, E. Bilangan ganjil. Pada soal A, angka boleh berulang. Jadi disediakan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 angka yang tersedia ya. 7 angka yang tersedia yaitu 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9. Itu ada 70 angka tersedia. Akan disusun 4 angka. Angkanya boleh berulang. Jadi kalau kita nyusun ini 4 angka boleh berulang. Contoh angka yang bisa kita buat yaitu misalkan 9, 9, 9, 1. Ada pengulangan pada angka 9. Terus misalkan lagi 5, 5, 5, 5. Nah, angka 5 diulang semua. Itu namanya angka boleh berulang. Terus kalau misalkan saya bikin angka 2 dari sini ya, 2, 4, 5, 6. Itu 4 digit tapi tidak ada angka yang diulang. Nah, ketika memang angka itu boleh diulang ya, berarti untuk mengisi bilangan pertama itu masih ada 7 pilihan dari 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9. Mengisi bilangan kedua otomatis karena boleh berulang dia masih ada 7 lagi. Bilangan ketiga, keempat juga masih ada 7 cara, 7 pilihan.
Sehingga kalau dikalikan 7 kali 7 kali 7 kali 7 ketemunya adalah 2401 untuk angka yang berulang. Kemudian yang B, angka tidak boleh berulang. Berarti bilangan paling depan masih ada 7 pilihan. Ya, untuk isi bilangan kedua ini tinggal 6. Kenapa? Karena dari ini tadi kita sudah ambil 1 dari 7 di sini. Sudah kita ambil 1 sehingga sisa angka yang tersedia adalah 6 pilihan. Demikian dengan angka ketiga ada 5 pilihan, angka keempat ada 4 pilihan. Kalau dikali ketemunya adalah 840. Kemudian yang C, nilainya lebih dari 5.000 dan tidak ada angka diulang. Penyebab bilangan itu lebih dari 5.000, ya berarti kan hanya ada 4 pilihan di sini. Ada 4 pilihan menyebabkan dia lebih dari 5.000. Untuk bilangan kedua, angka tidak boleh diulang ya, tinggal 6. Kenapa? Ini 7 ada 7 angka, 7 deret angka ya. Sudah terpakai 1 di sini. Otomatis di sini tinggal 6. Berikutnya di sini tinggal 5, di sini tinggal 4. Kalau dikali ketemunya 480 bilangan yang dapat disusun. Lalu yang D, angka kurang dari 5.000. Penyebab kurang dari 5.000 adalah 1, 2, dan 4. Sehingga untuk pengisian bilangan pertama atau ribuannya itu ada 3 pilihan. Bilangan kedua ya ada 7 pilihan. Kenapa? Karena angkanya boleh diulang. Jadi ada 7 pilihan. Terus 7 pilihan lagi, ini juga 7 pilihan lagi. Kalau dihitung menjadi 1029. Terakhir, bilangan ganjil yang angkanya tidak berulang. Penyebab ganjil itu adalah angka 1579. Ada 4 pilihan. Mengisi genap ganjil, ya kalau ditanyakan genap atau ganjil, isilah dari slot paling belakang, itu satuannya. Nah, dari bilangan keempat, karena dia bikinnya 4 bilangan. Kemudian mengisi bilangan berikutnya, dari 7 sudah terpakai 1, maka tinggal 6. Boleh berulang ya, tidak berulang. Ini keliru nih. Bilangan ganjil tidak berulang. Harusnya di sini 4, kemudian di sini 6, kemudian di sini 5, kemudian di sini 4. Jadi kalau dikali ada 20 kali 24 adalah 480 cara. Oke, begitu ada 480 cara. Nah, ini ada forum diskusi Google Classroom ya, nanti kita diskusi di situ. Ya, diketahui deretan angka 0, 1, 2, 3, 5, 6, 8. Dari angka tersebut disusun bilangan yang terdiri dari 5 angka. Berapa banyak susunan yang terjadi jika bilangan tersebut angka boleh berulang, angka tidak boleh berulang, nilainya lebih dari 20.000, tidak ada angka diulang. Ingat, perhatikan bahwa di sini 0 ada 0 disebutkan ya. Harus hati-hati dalam mengerjakan soal yang ada nolnya. Oke, forum diskusi kedua ini adalah tentang pemilihan jalur ya. Nanti saya akan kirimkan di Google Classroom kalian masing-masing. Berikutnya adalah aturan penjumlahan. Misalkan suatu kejadian terjadi dalam n cara yang berlainan, saling asing. Di mana dalam cara pertama terdapat P1 kemungkinan hasil yang berbeda. Dalam cara kedua terdapat P2 kemungkinan hasil yang berbeda. Dalam cara ketiga terdapat P3 kemungkinan hasil yang berbeda. Demikian seterusnya sampai cara ke N terdapat Pn kemungkinan hasil yang berbeda, maka total kemungkinan terjadi dalam peristiwa tersebut adalah P1 tambah P2 tambah P3 dan seterusnya ditambah Pn cara berbeda. Ya, contoh. Hendra seorang pelajar SMK. Hendra mempunyai 3 jenis alat transportasi di rumahnya, yaitu sepeda. Sepedanya terdiri dari sepeda mini, sepeda gunung. Kemudian motor, ada merek Yamaha, Honda, Suzuki. Dan mobil jenis sedan, Kijang, pick-up. Berapa cara Hendro berangkat dari rumah ke sekolah? Kan yang jelas, dari sini dia hanya bisa menggunakan satu kendaraan untuk berpergian. Kan tidak mungkin kendaraan itu digunakan sekaligus, ya dinaiki sekaligus. Maka caranya Hendro
berkendara ke sekolah itu adalah banyaknya cara memakai sepeda, ditambah banyaknya cara memakai motor, ditambah banyaknya cara memakai mobil. Itu ada 8 cara Hendro untuk berangkat ke sekolah. Tinggal nanti ketika berangkat dia hanya menggunakan satu saja, tapi caranya ada 8. Oke, itu ya. Kemudian notasi faktorial ini penting ya untuk kalian mengerjakan nanti pada bagian khususnya permutasi dan kombinasi. Gampangnya faktorial adalah bilangan asli n. Ya, semua bilangan asli yang kurang atau sama dengan n. Faktorial dilambangkan dengan tanda seru. Jadi jika n faktorial, n pentung gitu ya, n tanda seru, maka dibaca n faktorial. Ya, arti dari n faktorial yaitu 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya dikali n-2 kali n-1 sampai dikali n. Contoh begini. Contoh 1 faktorial nilainya 1, 2 faktorial 1 kali 2 nilainya 2, 3 faktorial 1 kali 2 kali 3. Atau mungkin ada juga buku yang menuliskan 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 6. Kemudian ada juga buku yang menuliskan misalkan 5 faktorial adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya 120. Paling gampang kita faktor itu adalah perkalian mundur ya. Dihitung terus mundur ke belakang. Itu adalah tentang faktorial. 0 faktorial berapa nilainya? 1 faktorial nilainya 1, 0 faktorial juga nilainya adalah 1. Sekarang gini, hitunglah nilai dari 4 faktorial kali 3 faktorial, yang B 8 faktorial 6 faktorial, yang C n faktorial dibagi n-2 faktorial. Ini 4 faktorial saya contohkan ini ya. Ini berarti kan artinya 4 faktorial tadi udah ketemu ya. 24, 3 faktorial hasilnya 6. Maka 24 kali 6 adalah 144. Kemudian ini 8 faktorial dibagi 6 faktorial. Berarti bisa kita tuliskan 8 kali 7 kali 6 faktorial. Kita hentikan di 6 faktorial untuk menghemat waktu. Dibagi dengan 6 faktorial. Kita coret 6 faktorial menjadi 8 kali 7 yaitu 56 cara. Kemudian di sini n faktorial kita uraikan ya, n sama n-2 dari mana? Kerjakan dari faktorial terbesar kita kurangkan yaitu dari n-nya. N dikali n-1 terus ya dikali dengan n-2, kita hentikan di n-2 faktorial. Nah, kita berhenti di sini. Oke, dibagi dengan n-2. Ini tidak bisa kita hitung sampai dikali 3 kali 2 kali 1 karena dia akan menjadi bentuk yang tak hingga. Kita nggak tahu dia akan berhenti di angka berapa. Oke, di sini coret ya n-2-nya. Sisanya adalah n kali n-1. Kalau kita uraikan ketemunya n pangkat 2 dikurang dengan n. Next, permutasi. Nah, ada 4 jenis permutasi. Permutasi n elemen, permutasi r unsur dari n elemen dengan r kurang dari n. Permutasi dari n unsur yang sama, kemudian permutasi siklis. Apa sih permutasi? Permutasi adalah susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutannya. Ya, rumusnya ini penulisannya ada 3 penulisan ya, atau mungkin nanti kalian bisa menemukan bentuk lain ya, tergantung dari buku apa yang kalian baca. Pada prinsipnya adalah permutasi n objek dari r unsur itu adalah n faktorial dibagi n min r faktorial. Contoh ini perhitungan biasa. Permutasi 62. Gampangnya adalah 6 faktorial dibagi 6 min 2 faktorial. Kita hitung 6 faktorial dibagi 4 faktorial. Ketemunya 6 kali 5 kali 4 faktorial, hasilnya adalah 30. Berikutnya soal yang kedua.
permutasi 10 4. Berarti sini 10 faktorial dibagi 10 min 4. Terus menjadi 10 faktorial dibagi 6 faktorial. Uraikan 10 faktorial ini ya, kita hentikan di angka 6 faktorial karena nanti ini untuk dicoret 6 faktorialnya. Boleh juga mau ditulis sampai 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nggak masalah. Cuma nanti resikonya kalian akan boros waktu. Oke, dicoret ketemunya adalah 5040. Itu untuk menghitung permutasi dulu ya. Pada prinsip nanti kalian menghitung permutasi dalam bentuk soal cerita. Contoh berikutnya. 5 orang atlet taekwondo akan memperebutkan juara 1, 2, dan 3 pada sebuah turnamen tingkat nasional. Ada berapa banyak susunan juara 1, 2, dan 3 yang dapat dibentuk dari kelima pemain tersebut? Ya, ada 5 diambil 3 ya. Berarti 5 permutasi 3. Ketemunya adalah 60 cara untuk menentukan juaranya. Next. Permutasi N unsur. Ya, yang kedua. Jadi tidak ada pengambilan, kita hanya menyusun saja permutasi N unsur. Untuk menyambut sebuah pertemuan deklarasi negara dihadiri oleh 5 negara, panitia akan memasang 5 bendera dari 5 negara yang hadir. Banyak cara menyusun 5 bendera tersebut. Ya caranya adalah 5 faktor, itu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kenapa kayak gini? Karena ketika bendera pertama mau dipasang itu masih ada 5 pilihan di sini ya. Untuk berikutnya kita dengan pengisian tempat ya. Untuk mengisi tempat kedua ada 4 pilihan dan seterusnya hingga ada 1 pilihan, yaitu ada 120 cara menyusun bendera. Kecuali kalau pada soal dari 5 negara yang hadir akan dipasang 3 bendera, maka akan menjadi 5 formasi 3. Tapi soal seperti itu tidak mungkin ada. Masa ketika ada tamu datang dari negara yang datang 5, bendera yang dipasang hanya 3, ya kan tidak etis. Ya, maka ini permutasi N unsur itu penerapannya seperti itu ketika dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya permutasi R unsur dari N elemen dengan R kurang dari N. Nah, banyak cara mengisi ketua, sekretaris, bendahara dari 8 siswa. Berarti di sini banyak siswanya 8. Kita akan objek yang disusun adalah ketua, sekretaris, bendahara, yaitu ada 3, maka R-nya 3. Sehingga kalau kita bikin di sini adalah 8 permutasi 3, yaitu 336 cara. Atau boleh kalian dengan aturan pengisian tempat, tidak masalah. Mau pakai aturan pengisian tempat boleh, mau menggunakan konsep permutasi juga boleh, hasil akhirnya sama. Berikutnya, permutasi dari N unsur yang sama. Nah, ini ya. Oh, ini soalnya nggak ke bawah nih. Jadi dari unsur yang sama seperti ini. Oh ya. Jadi ada huruf papa. Jadi kata papa itu kita akan menyusun huruf-huruf itu menjadi susunan yang berbeda. Ada berapa sih cara menyusun huruf papa itu? Jadi kalau kita manual kan kemungkinannya itu ada 24 ini ya. PA, PA, PPAA, PAAP, A, PPA dan seterusnya sampai AAPP. Itu kalau dihitung ya. Namun karena ada 2A dan 2P yang sama, maka hanya terdapat 6 susunan yang berbeda, yaitu PAPA, PPA, PAAP, APPA, APAP, terus AAPP. Jadi yang sama itu dihitung 1 kali. Ya, jadi di sini munculnya adalah ketika perumusan dengan unsur yang sama, yaitu rumusnya N faktorial dibagi K faktorial kali K2 faktorial kali KT faktorial dan seterusnya. Atau pada soal di atas, hurufnya kan ada 4. Papa ada 4 huruf. Lalu huruf yang sama, P-nya muncul 2. Tulislah 2 faktorial. Lalu A-nya muncul 2. Tulisnya 2 faktorial. Sehingga ketemu hasilnya adalah 6 macam susunan berbeda.
Oke, di sini formulasi siklis yaitu formulasi duduk melingkar. Konferensi meja contohnya itu kayak kamu duduk di api unggun atau duduk pada konferensi meja bundar. Nah, sekarang gini. Dari sekelompok mahasiswa terdiri dari 10 orang akan mengadakan api unggun. Salah satu kegiatan pramuka untuk duduk melingkar api unggun, ada beberapa carakah ke-10 mahasiswa tersebut dapat diatur pada sekeliling api unggun tersebut. Ya. Banyaknya mahasiswa duduk melingkar itu adalah 10 min 1 faktorial. Jadi kalau permutasi siklis itu rumusnya adalah n min 1 faktorial dikurangin 1. Itu namanya permutasi siklis. Berikutnya di sini ada kombinasi. Itu menggabungkan beberapa objek dari satu kumpulan tanpa memperhatikan urutannya. Nah, di sini ya. SMA Negeri 1 Purwokerto memiliki 8 guru matematika yang terdiri dari 3 guru pria dan 5 guru putri. Suatu hari kepala sekolah akan mengirimkan delegasi. Ya, 4 guru matematika untuk mengikuti lomba guru nasional. Berapa cara menentukan guru matematika untuk memiliki sekolah di ajang guru nasional jika dipilih 4 guru? Oke, dipilih 4 guru. Berarti di sini aturannya yang penting berangkat 4 gitu ya. Gurunya kan ada 8. Berarti di sini adalah 8 kombinasi 4. Yaitu 8 faktorial dibagi 8 min 4 faktorial dikali dengan 4 faktorial. Ini kalau dihitung 8 faktorial dibagi 4 faktorial kali 4 faktorial. Maka ketemunya adalah ada 70 cara untuk menentukan delegasi guru. Kemudian yang B, jika terdiri dari 2 guru putra dan 2 guru putri. Sekarang gurunya, yang laki-laki gurunya ada 3. Maka yang kayak di sini adalah 3 kombinasi 2 dan, karena dan ini dikali, yaitu menjadi 2 guru putri. Ya, dikali dengan 2 putri. Putrinya ada, ini harusnya, ya benar ya, 5 ya. Ini 5 kombinasi diambil 2. Jadi di sini 3 kombinasi 2 itu nilainya adalah 3. 5 kombinasi 2 nilainya adalah 10. Jadinya ini ada 30 cara memilih guru matematika. Yaitu adalah sedikit ya dari materi kita. Nanti akan saya tampilkan video selanjutnya lagi untuk lebih memperdalam materi kaidah pencacahan. Demikian dari saya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.